Shalom adik-adik semua. Shalom. Shalom. Good. Masih semangat ya, meskipun kita harus sekolah minggu dari rumah masing-masing, tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi semangat kita untuk bersama-sama memuji Tuhan dan juga belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik, pada hari Minggu ini Kak Kunti akan memulai sekolah minggu dengan mengajak adik-adik semuanya. Ini lengkap ya, dari sekolah minggu Kingkang ada? Sepertinya belum ada ya. Dari sekolah minggu dalaman ada ya? Ada sekolah minggu dalaman? Ada Freya, ada Arthur ya. Halo. Kemudian dari sekolah minggu Baki? Baki banyak ya ini? Ya, ada Kintan, ada Aluma, ada Tea juga. Halo, shalom semuanya. Nah, kita mau memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau pujikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia, karena kita bersama-sama bahagia karena bisa kembali bertemu lagi melalui sekolah minggu virtual pada siang hari ini. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Mic-nya boleh dimatikan dulu.
Ya adik-adik, seperti lagu yang tadi ya, kita semua saling bersahabat, kita semua saling bersaudara, meskipun saat ini kita belum bisa bertemu secara langsung ya, meskipun sudah lama kita tidak bisa bertegur sapa secara langsung dengan teman-teman kita. Nah, sebelum kita masuk ke uh, acara yang berikutnya, kita bersama-sama mau menghadap Tuhan dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tunduk kepala, matanya ditutup ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekolah minggu dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Apapun keadaannya kami sungguh bersyukur karena hari ini kami boleh bertemu teman-teman kami yang sudah lama tidak kami temui ya Tuhan. Tuhan kiranya juga berkati supaya Engkau berikan kelancaran acara sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati alat-alat yang kami gunakan, juga koneksi internet supaya stabil sehingga kami boleh mengikuti dengan baik, dengan tidak terhalang suatu apapun ya Tuhan. Dan Tuhan kiranya Engkau berkati juga, jagai sikap kami, selama sekolah minggu ini supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik nantinya dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh sempurna ini kami panjatkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mau masuk ke firman Tuhan, hari ini nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Marsi dengan tema berjaga-jagalah. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan lagi dulu. Kita angkat satu pujian, baca kitab suci. Bisa ya? Sebentar ya. Kita mau pujikan baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hai pemain. Baiklah, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kepada Ibu Marsi, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Genti. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Iya, baik ya, semua sehat ya. Puji Tuhan. Sudah lama kita tidak bisa bertemu ya, meskipun ini lewat online, tapi kita bisa ngomong-ngomong ya. Coba suaranya Freya. Suaranya Freya. Halo Freya, selamat pagi. Freya. Dibuka. Nah, ya oke. Terus ini Pak Ari kecil. Selamat pagi.
Selamat pagi. Ya, sayang. Wah, ini nama orang tuanya, jadi Bu Marsi nggak hafal ini ya. Aluma, halo. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ini keponakannya Bu An dan Nawareh, ini namanya siapa ini? Karena nggak ada namanya, jadi Bu Marsi nggak hafal ya. Ya. Ya, halo. Ya, kita bertemu. Ini yang lainnya ini tidak kelihatan. Nah, coba buka suara siapa ini yang ada inisialnya J ini siapa ya? Kalau kamu buka mic-nya, Bu Marsi bisa lihat deh. Oh, enggak kelihatan. Ya sudah, pagi semuanya, salam. Hari ini Bu Marsi mau membawakan firman Tuhan tentang berjaga-jaga ya. Coba Bu Marsi buka dulu. Ini kan ya, jadi Bu Marsi agak bingung karena bukan orang Inggris. Laptopnya Itu ada Pak Polisi. nomornya mana? Anak-anak. Oke. Nah, berjaga-jagalah dari Lukas 21 ayat 25 sampai 36 ya. Oke. Bentar ya. Nih, ternyata harus diperkecil dulu. Nah, supaya bisa dioperasikan. Ini pakai bahasa Inggris sama. Ini bisa ini. Bentar ya sayangku. Ini ganti-gantinya diperbesar. Ini ke mana? Sini lagi. Jendela kan? Itu minimal klik. Iya, itu. Iya. Ini tadi nggak bisa dioperasi ya. Nah itu ini sudah nonton saya diperbesar. Tapi saya nggak lihat anak-anak. Iya, tapi nanti ya. Ini kalau diginikan biasanya bisa sih. Nah, gini kan bisa. Nah, terus ini di. Bentar ya sayangku. Nih. Apa aja ini bisa. Oh, pakai itu aja. Karena Bu Mansi kalau di sekolah itu ngajarnya bukan pakai laptop. Nah, jadi ini pakai laptop agak belajar dulu ya. Dibacakan Bu Marsi saja ya. Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Loh, apa ini ya? Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Mas. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu.
Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ini tuh peristiwa ya, akan terjadinya apa? Pergantian semuanya ya. Kalau kita istilahkan apa? Itu ada segala sesuatu akan hancur dan akan berganti. Tapi kita tidak takut ya. Dan kita akan berjaga-jaga. Tuhan berpesan kita berjaga-jaga ya. Itu untuk apa toh? Untuk kita harus mencermati adanya tanda-tanda ya. Seperti Pak Polisi nih. Wah, Pak Polisi ini berjaga. Kita juga harus berjaga-jaga seperti Pak Polisi ini. Kenapa ini Pak Polisi berjaga ini ya? Di lampu merah, di LED ini Pak polisinya berjaga-jaga supaya apa? Tidak ada yang melanggar. Kadang masih ada loh yang melanggar. Anak-anak dengar suaranya Bu Marsi kan? Dengar ya, cek dulu. Dengar ya? Bisa Dengar. dengar. Pendengaran. Ya, oke, terima kasih. Nah, Pak polisi ini berjaga-jaga. Kalau ada yang melanggar lampu lalu lintas disemprit. Nah, ini adalah salah satu berjaga-jaga. Sekarang ini kita memasuki Advent 1, Minggu Advent 1. Apa toh itu, Bu? Ya. Advent itu dari bahasa Latin, kita belajar bersama ya. Advent itu dari bahasa Latin yang berarti kedatangan. Loh, kedatangan siapa? Ayo, siapa yang tahu? Yang jawab siapa? Kedatangan siapa toh? Sebentar lagi tuh. Kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Betul, kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Nah, ini masuk minggu pertama, Advent pertama ya. Masa sukacita sebagai periode persiapan ya. Advent pertama itu adalah harapan. Harapan bahwa mengingatkan kedatangan Yesus Kristus Sang Penebus ya. Ada harapan bahwa akan datang Tuhan Yesus Sang Penebus. Itu arti Advent yang pertama, ada harapan ya. Nah, ini kalau di gereja itu akan dinyalakan lilin warna ungu ya. Nah, kalau Bapak Ibu yang pergi ke gereja pasti tadi lihat ada lilin warna ungu. Nah, setelah minggu Advent pertama ada Advent kedua. Dalam sebulan itu ada 4 minggu ya anak-anak ya. Nah, Advent kedua itu setia dalam keyakinan, kesetiaan dan cinta, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan ya. Kalau tadi ada harapan, sekarang kita tunjukkan kesetiaan kita dan keyakinan kita bahwa memang ada Tuhan yang akan datang. Nah, Advent ketiga itu sukacita. Sukacita bersama-sama menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Advent 4 itu perdamaian, mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan Sang, ini ketiknya keliru, ada nya. Tuhan Sang Pemilik semesta. Nah, apa hubungan Advent pertama dengan berjaga-jaga? Ya. Untuk
Yang pertama adalah harapan ya, harapan bahwa Tuhan akan datang. Kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaganya caranya bagaimana? Kita mempersiapkan diri kita, jangan sampai kita bersedih, bersungut-sungut, malas-malasan ya. Kita misalnya, oh tadi mau sekolah minggu, ada film bagus, Pak, aku nggak mau sekolah minggu. Aku malas sekolah minggu. Nah, itu harus dihilangkan. Kenapa? Karena kalau kita malas, kita berarti tidak berjaga-jaga. Nanti ada apa? Ada iblis yang bisa menggoda kita. Kita bisa jatuh, ya. Kita bisa jatuh dan apa? Tidak bisa menyambut Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sekolah, kita juga nggak boleh malas. Kita harus berjaga-jaga. Misalnya ada ulangan, berjaga-jaganya bagaimana? Kita harus belajar. Kita belajar supaya nanti kalau ulangannya kita hadapi, kita bisa mengerjakan dengan baik. Nah, itulah jaga-jaga kita. Jaga-jaga kita dalam mengatasi situasi. Misalnya, ini sering hujan. Benar tidak, anak-anak? Benar ya? Nah, kita harus pandai berjaga-jaga. Jaga-jaganya apa kalau hujan? Kalau hujan, kita jaga-jaganya apa? Bawa payung. Bawa payung, iya. Atau bawa mantel, yang pakai sepeda motor, pakai sepeda bawa mantel ya. Kalau jalan bawa payung. Terus apalagi kalau hujan? Siap-siap kita, jaga-jaga kita apa kalau hujan? Ayo apa? Mantel, payung, apa ya kira-kira ya kalau hujan ya? Kalau Bu Marsi siap tas plastik. Tas plastik sangat membantu karena kalau barang yang kita bawa kita bungkus dengan tas plastik, airnya tidak rembes ke barang yang kita bawa. Jadi siap-siapnya tas plastik. Apalagi coba kalau hujan. Payung, mantel, tas plastik, terus apa lagi? Ada atau sudah cukup? Ayo yang mau jawab siapa? Ini kan meet, jadi kita bisa langsung tanya jawab. Apa? Apa coba? Payung, mantel, tas plastik, apa lagi? Sendal jepit kalau saya, Bu. Oh iya betul, sandal jepit. Sandal jepit. Kalau anak-anak bawa sandal jepit apa tidak ya? Kalau Bu Marsi juga bawa sandal jepit. Ada lagi? Mungkin ya, pakai bajunya itu ya tidak apa? Tidak sumuk, karena kalau pergantian antara panas dan mau hujan itu sangat sumuk. Iya enggak? Anak-anak terasa sumuk kalau mau hujan. Padahal mau hujan loh malah sumuknya ya. Nah, terus apa lagi? Mungkin sepatunya yang tahan air ya. Sepatu tahan air atau sandal plastik, sepatu plastik itu ya tahan air. Apalagi coba? Apalagi? Adakah yang disiapin waktu mau hujan? Sudah ya, sudah cukup ya itu ya. Bekal kita sudah cukup. Nah itu kalau mau hujan.
Nah, kalau kita mau ulangan tadi, siap-siapnya apa? Belajar. Belajar. Ada lagi? Ada lagi? Siapa apa lagi selain belajar? Yes. Apa yuk? Sudah belajar aja. Pensilnya nggak usah disiapin. Mungkin penghapusnya nggak usah disiapin ya. Ayo, perlu disiapin nggak? Pensilnya perlu disiapin double ya. Karena apa? Nanti kalau putus bisa menggunakan yang satunya. Terus siap juga rautan yang masih pakai pensil ya, rautan. Supaya memperlancar waktu kita kerja saat ulangan. Sudah pensilnya satu, belum belajar, ulangannya sulit, pas dipakai pensilnya putus, bagaimana coba? Ada yang pernah ngalami? Pernah ngalami? Belum. Wah, karena anak-anak berjaga-jaga berarti. Bu Marsi pernah, karena apa? Kurang komunikasi, ya. Kurang komunikasi Bu Marsi itu waktu ujian PLPG. Tidak bawa pensil, tidak bawa tataan, tidak bawa penghapus. Karena apa? Dikiranya pakai bolpen. Bawanya bolpen terus tipek. Padahal seperti ujian itu pakai pensil 2B. Waduh, pusing masih ya. Tapi terus nyari-nyari di tas ada pensil segini nih. Pensil segini nih. Wah, sangat membantu, puji Tuhan. Tuhan menolong Bu Marsi saat itu. Mau pinjam malu, ya. Uang ujian kok pinjem ya, malu. Nyari-nyari ketemu, Tuhan berkati Bu Marsi ya. Jadi bisa untuk mengerjakan dan puji Tuhan lulus ya. Itu karena berkat Tuhan ya. Nah, itu kesalahan Bu Marsi. Jadi anak-anak jangan ikut-ikut. Ini pengalaman Bu Marsi diceritakan supaya apa? Anak-anak lebih berjaga-jaga. Ya, belajar bawa peralatan yang cukup. Terus apa lagi? Yang paling penting ini apa yo? Betul, pintar. Berdoa itu sangat penting, ya. Bahkan waktu kita lupa, ini ada pertanyaan apa, jawabnya kok lupa. Saat anak-anak berdoa, diingatkan oleh Tuhan, oh iya, ini Pak Guru ini menerangkan saat itu begini. Jadi ingat karena berdoa. Siapa yang pernah begitu? Waktu kerja, ada tes, pernah ya, pinter. Wah, lupa blank banget. Aduh, piye ya, aku sudah berdoa loh, tapi aku kok lupa gitu. Pernah ya? Yang pernah satu kali, oh belum pernah. Ada, belum pernah. Wah, bagus. Kalau Bu Marsi pernah, aduh ini apa ya? Aku pernah tahu, tapi aku lupa. Nah, terus berdoa. Setelah berdoa, Tuhan memberi ingatannya kembali. Oh, ini waktu itu loh, waktu kamu gini. Oh, terus Bu Marsi dulu kalau mendengarkan Pak Guru, Bu Guru dalam menjelaskan, itu Bu Marsi kasih di pojokan gitu, di pojokan buku itu kadang digambarin apa gitu supaya Bu Marsi ingat. Jadi kayak dikasih kode-kode gitu supaya ingat. Nah, jadi terus Bu Marsi ingat, oh iya waktu itu Bu Marsi gambar misalnya gambar bunga. Wah, oh iya itu ya. Terus jadi ingat gitu ya. Itu berjaga-jaga waktu kita mau ulangan. Nah, sekarang
Kalau tadi dikatakan pohon ara, kalau terubusnya mulai tumbuh, berarti apa? Berarti akan ada musim panas. Tuhan itu sebenarnya sudah memberi tanda-tanda loh bagi kita. Ya, kalau kita cermati, misalnya mau hujan, itu apa? Langitnya apa? Kalau mau hujan? Mendung. 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 Ya. Terus kalau anak-anak mau tes, Tuhan juga memberikan, gurunya itu memberi apa? Materi-materi, diingatkan kisi-kisinya yang diajarin apa. Itu peringatan. Terus kalau anak-anak misalnya mau jatuh, pernah terasa ada tanda-tanda mau jatuh? Ayo, pernah enggak? Kalau Bu Marsi pernah. Loh, jalannya kok lubang, oh mau jatuh. Terasa, ya ternyata jatuh. Sebenarnya Tuhan sudah memberi tanda, tapi kadang kita tidak peka. Ya, kadang kita tidak peka. Seperti waktu mama minta tolong anak-anak, sudah memberi tanda. Ini anakku nurut enggak ya sama aku? Tolong ibu dibelikan garam misalnya. Anak-anak nggak mau berangkat. Wah, padahal ini ibunya baru ada masalah. Wah, jadi emosi, jadi marah. Nah, sebenarnya tanda itu kalau kita cermat, itu sudah ada. Oh, mama ini pasti ya, kalau aku nurut, pasti mamaku senang. Pasti mamaku apa? Mau kasih hadiah. Nah, itu tanda-tanda hujan belajar sekarang. Kalau kita berjaga-jaga dalam mau menghadapi kelahiran Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Jaga-jaga apa yang harus kita lakukan? Supaya kita benar-benar bisa merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Apa coba? Jaga-jaga kita apa? Jaga-jaga kita menjadi anak yang taat. Yang dekat dulu, yang ditaat itu Bapak Ibu yang paling dekat. Ya, kakak sayang sama adik, keluarga. Wah, keluarga sudah bagus ya, saling menyayangi. Kanan kiri tetangga, teman-teman ya, teman-teman di rumah, teman-teman di sekolah, lebih luas lagi, jaga-jaga kita begitu. Nah, kalau lebih luas, aku masih kecil itu bagaimana, Bu? Tingkah laku di luar harus bagus ya. Misalnya sepedaan, kalau sepedaan kan agak jauh toh, mesti nggak cuma sampai rumah, meski agak muter kampung ya toh. Nah, anak-anak melewati orang tua bilang permisi, atau kalau Jawa kula nuwun. Wah, tetangganya pasti senang. Wah, anak ini sopan. Adakah orang tua yang marah-marah kalau anaknya sopan? Enggak ada. Sopan dimarahi ya. Nah, jaga-jaga kita dalam menyongsong kelahiran Tuhan itu. Bersikap baik ya, sayang pada semuanya, sopan terhadap semuanya, jujur. Terus apa lagi? Apa lagi? Tidak cengeng, tidak males-malesan. Nah, terus tidak tergoda dengan rayuan apapun, misalnya mainan HP. Wah, kalau sudah mainan HP, gamenya, wah kok belum menang, ayo terus, sampai lupa makan, lupa mandi, lupa apalagi, lupa belajar.
diminta tolong nggak mau, yang senyum-senyum mesti begitu tuh. Iya, siapa yang suka mainan HP? Nah, anak zaman now sekarang itu apa-apa HP ya. Jadi, jangan mainan HP, belajar mah diganti belajar. Tapi pas mamahnya pergi main lagi. Ayo, ada nggak yang begitu? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ada nggak? Nggak ada. Good, pintar ya. Puji Tuhan ya. GKJ Maki, anak sekolah minggunya rajin-rajin, nggak mau bohong-bohong ya. Jaga-jaga kita untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus itu menjadi anak yang nurut, taat, dan sebagainya yang baik-baik. Dan kalau kita menjadi anak yang taat, kita pasti lebih disayang oleh Tuhan. Kita dijauhkan dari godaan-godaan iblis ya. HP goda tidak mau. Televisi, filmnya bagus, enggak mau. Tugas kita apa? Tertuju pada tugas kita terlebih dahulu. Ya. Jadi bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Nanti kalau kita sudah sukses, itu kita bisa merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kalau kita asik main HP terus tidak mau makan, kita bisa jatuh sakit, ya. Mata kita bisa sakit, bahkan ada yang sampai buta kalau mainan terus ya. Ada yang sampai merah gitu ya. Nah, anak-anak kita harus berjaga-jaga terus. Anak-anak ternyata waktunya sudah habis ya. Waktunya sudah habis. Ingat ya, kita berjaga-jaga untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus, menjadi anak yang manis, menjaga kesehatan kita semua nurut pada Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum Bu Marsi undur. Ada pertanyaan? Enggak? Udah ya, jaga-jaga, jaga kesehatan, jaga sikap, jaga apa lagi? Jaga apa? Jaga semuanya dan jangan lupa berdoa ya. Oke, cukup dari Bu Marsi. Langsung Mbak Kundi. Oke. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih untuk Ibu Marsi yang sudah menyampaikan firman-Nya dengan sangat menyenangkan ya. Kita harus selalu berjaga-jaga dalam setiap keadaan. Nah, adik-adik supaya nggak terlalu ngantuk, kita mau bersama-sama tepuk Yesus bisa ya? Bisa? Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Bisa? Bisa ya, karena gampang sekali. Kita mau bersama-sama belajar bagi yang belum bisa. Ayo, tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Ya, karena kita semuanya anak Yesus ya. Sekali lagi ya. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Ya, kita semuanya bersukacita ya, karena sebentar lagi kita akan menyambut kehadiran Tuhan Yesus, karena sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Nah, anak-anak, adik-adik semua di rumah, kita mau persembahan. Persembahannya nanti dikumpulkan ke orang tuanya masing-masing ya, seperti biasanya. Nah, sambil persembahan ini kita mau memuji nama Tuhan lagi yang semangat karena sudah semakin siang. Biar tidak ngantuk, kita mau bersama-sama memujikan Kudaki-daki. Saya. Di kanan kau ada
baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada hari Minggu ini, kita mau bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa dulu ya. Kita mau berdoa penutup. Saya minta tolong kepada Ibu Marsing ya, untuk menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Silakan. Ya, anak-anak mari kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah sertai sekolah minggu kami hari ini. Saat ini kami memasuki minggu Advent pertama. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk berjaga-jaga. Kami tetap setia mengikut Tuhan. Kami bersikap sesuai kehendak Tuhan, menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan kami taat akan perintah mereka, perintah papa mama kami. Kami juga Tuhan jauhkan dari segala godaan. Tuhan sertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Berikan kami kesehatan, sehingga pada saatnya nanti kami bisa merayakan kelahiran-Mu. Kami bersukacita bersama-sama dengan teman-teman dan keluarga kami. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu mengikut akan perintah-Mu, selalu mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Mungkin sekolah minggu hari ini sudah berakhir, tapi kami percaya firman-Mu akan selalu ada dalam hati kami. Firman-Mu akan selalu membimbing setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya, berkati kami dalam belajar, berkati kami dalam kehidupan kami, berkati kami dan mampukan kami dalam kami mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan kami. Mungkin dalam sekolah kami mengalami kesulitan karena ini masih situasi pandemi, tapi kami percaya Engkau akan memampukan kami, Engkau akan memberikan kepandaian bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur mempunyai Tuhan yang begitu mengasihi kami, selalu menyayangi dan melindungi kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala jenis sakit penyakit, virus apapun Tuhan jauhkan dari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih sertai kami senantiasa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik, terima kasih untuk Bu Marsi. Nah, adik-adik sebelum kita meninggalkan room ini, kita mau foto dulu ya. Kita mau mengabadikan pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang foto nanti Mas Dito. Siapin ya, kameranya dinyalakan semua. Ya, gaya boleh. Oke, udah ya. Yuk. 1, 2, 3. Oke, udah Mbak Kunti. Jadi ini kan Bu tekan kono sudah bali. Sekali lagi ya. 1. Ayo siap-siap dulu. 1, 2, 3. Baik, sampai sudah kita di penghujung acara sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang antusias mengikuti sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhir dengan sangat baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di sekolah minggu berikutnya. Dadah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kelihatannya mau laki Mbak Gunti, nggak keluar semua.